Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi sungai lebar dan jernih, hiduplah seorang anak bernama Raka. Ia adalah anak yang kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah banjir besar. Raka masih terlalu kecil untuk mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Yang ia tahu, ia ditemukan sendirian di tepi sungai, menangis tanpa henti, hingga seorang nelayan menemukannya. Namun, kisah hidupnya tidak berakhir di desa itu. Ada yang lebih luar biasa menanti. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Raka yang saat itu masih balita, tertidur di dekat sungai. Dalam keheningan malam, air sungai tampak beriak, seolah ada sesuatu yang besar bergerak mendekat. Dari dalam sungai muncul seekor buaya putih raksasa dengan sisik yang berkilauan seperti mutiara. Buaya itu mendekati Raka yang terlelap, mengamati bocah kecil itu dengan penuh rasa ingin tahu. Tidak seperti buaya pada umumnya, matanya tidak menakutkan, melainkan lembut dan penuh kasih. Buaya putih itu membawa Raka ke sarangnya di sebuah gua di dasar sungai. Ajaibnya, Raka tidak tenggelam, melainkan bisa bernapas di dalam air seperti ikan. Di sanalah Raka diasuh oleh sang buaya, yang kemudian dipanggilnya sebagai Ibu Putih. Sang buaya merawat Raka dengan penuh kasih sayang. Ia memberi makan, melindungi, dan bahkan mengajari Raka cara memahami alam. Tahun demi tahun berlalu, Raka tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan cerdas. Ia memahami bahasa hewan, mengenal pergerakan arus sungai, dan tahu bagaimana membaca tanda-tanda alam. Namun, yang paling istimewa adalah hubungan Raka dengan Ibu Putih. Mereka saling memahami tanpa perlu kata-kata. Suatu hari, Raka bertanya kepada Ibu Putih, "Ibu, mengapa engkau menyelamatkanku dulu? Aku hanyalah manusia biasa, bukan bagian dari dunia air ini." Ibu Putih menjawab dengan bijak, "Anakku, dunia ini tidak terbagi atas manusia, hewan, atau alam. Semua adalah satu kesatuan. Aku menyelamatkanmu karena itulah tugas kita di dunia ini, menjaga kehidupan dan mencintai tanpa syarat." Namun, kebahagiaan Raka di dasar sungai tidak berlangsung selamanya. Suatu hari, desa tempat Raka berasal dilanda kekeringan panjang. Sungai mulai mengering, dan kehidupan para penduduk terancam. Raka merasa terpanggil untuk membantu mereka. Ia memohon kepada Ibu Putih untuk mengizinkannya kembali ke dunia manusia. Meski berat hati, Ibu Putih mengizinkan Raka pergi. Sebelum melepasnya, ia memberikan sisik putih yang bersinar, sebuah tanda keberanian dan kebaikan hati. "Ingatlah, Raka," kata Ibu Putih, "gunakanlah pengetahuan yang kau pelajari di sini untuk kebaikan. Jadilah manusia yang menjaga keseimbangan dunia ini." Raka kembali ke desa dan menggunakan pengetahuan tentang alam untuk membantu warganya. Ia mengajari mereka cara menggali sumur, menyimpan air, dan menanam tanaman yang tahan kekeringan. Desa itu perlahan bangkit kembali, dan penduduknya selalu mengenang Raka sebagai penyelamat mereka. Namun, hanya Raka yang tahu bahwa semua itu berkat kasih sayang seekor buaya putih besar yang pernah menjadi ibunya. Di akhir hidupnya, Raka sering duduk di tepi sungai, menatap air yang tenang sambil berbisik, "Terima kasih, Ibu Putih. Aku tidak akan melupakanmu." Dari cerita ini, kita belajar bahwa kasih sayang tidak mengenal batas. Tidak peduli apa bentuk atau asalnya, cinta dan kepedulian selalu mampu mengubah hidup seseorang. Seperti Ibu Putih yang merawat Raka dengan penuh kasih, kita pun diajarkan untuk menjaga alam dan makhluk hidup di sekitar kita, karena mereka adalah bagian dari kehidupan kita. Ingatlah, kebaikan sekecil apapun akan membawa dampak besar di masa depan.